mungkin enggak kita punya kemudahan untuk memaafkan orang lain. Rasanya masih punya kesulitan ketika kita tidak punya kesadaran, tidak diberi kemampuan untuk memaafkan diri sendiri. Ini penting dalam konteks meditasi. Yang penting itu kita sudah mampu memaafkan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Cak Sindu. Saya masih ada di salah satu sudut pesantren budaya Karanggenting yang biasanya di sudut-sudut yang lain. Sekarang karena di luar dalam situasi yang hujan deras, maka pindah ke sudut yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, ada hal penting ini terkait dengan perjuangan. Berjuang. Hidup ini adalah perjuangan. Oke. Ada yang bilang life is a process. Hidup adalah proses. Proses itu adalah perjuangan. Sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, sudah sering kita saksikan bahwa topik-topik tentang perjuangan sudah bukan lagi yang asing, bukan hal yang asing dibicarakan oleh banyak orang. Semuanya sudah banyak yang membahas. Tapi ada hal penting begini, saudara-saudara. Perjuangan itu, saya mencoba mengulik ini dalam pembacaan saya, bahwa perjuangan itu bukan sekedar bagaimana kita melangsungkan hidup terkait dengan aktivitas keseharian, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan proses mencari ilmu, terkait dengan bagaimana menyelesaikan, menghadapi, menjawab persoalan-persoalan, menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari di luar kita. Nah, persoalan, masalah. Ada hal penting di sini untuk menghadapi satu masalah atau menjawab sebuah persoalan yang terkait dengan kehidupan kita, yaitu kata memaafkan. Nah, memaafkan, jangan dikira ini hal mudah. Kedengarannya memang sepele. Kenapa saya tertarik untuk mengulik ini, untuk membahas tentang ini? Sering diungkapkan. Memaafkan itu begitu mudah sebenarnya diungkapkan. Siapa saja mampu mengungkapkan kata memaafkan. Nah, kaitannya dengan masalah yang kita hadapi. Banyak persoalan yang harus kita jawab, banyak masalah-masalah yang kita hadapi dalam keseharian itu terkait erat dengan peristiwa atau dengan kesadaran maaf ini. Karena apa? Ketika ada kesadaran maaf atau memaafkan ini diabaikan, maka itu nanti akan menghalangi atau akan menghambat proses kita menghadapi masalah atau menjawab persoalan-persoalan dalam hidup. Memaafkan, sering kalau mulai kita kecil, ketika oleh orang tua kita, oleh pakde kita, oleh guru-guru kita, kalau kita bertengkar dengan teman, yo minta maaf, saling minta maaf. Nah, itu pertama. Terus setelah punya kekuatan untuk minta maaf. Nah, minta maaf ini butuh kekuatan, butuh struggle. Kalau masih anak-anak, kadang minta maaf, saling minta maaf. Itu biasanya cuma pembiasaan saja. Pembiasaan saja. Kadang kalau masih anak-anak kan masih belum sampai pada kesadaran untuk meminta maaf. Yang penting minta maaf karena kadang takut dimarahi oleh orang tua kalau tidak minta maaf. Atau dimarahi oleh guru kalau tidak minta maaf. Nah, selanjutnya
Kalau sudah minta maaf, maka perjuangan kita harus bisa punya kekuatan, punya kemampuan untuk memaafkan. Nah, kemampuan memaafkan ini adalah terkait dengan mentalitas. Nggak semua orang, walaupun sudah banyak, artinya kalau tidak semua orang punya kemudahan untuk memaafkan. Kadang masih ada yang ada beberapa kali saya menemukan yang masih transaksional. Contoh misalnya, nek njuk sepuro ya aku gelem nyepuro. Gitu. Kalau minta maaf ke saya, aku mau memaafkan. Kalau nggak minta maaf, aku nggak akan memaafkan. Terus ada yang kalau dia mau memaafkanku, maka aku juga mau memaafkan. Kalau dia tidak mau memaafkanku, maka aku juga tidak akan memaafkan. Ini kan transaksional. Jadi bukan menjadi kesadaran bahwa meminta maaf itu merupakan perjuangan dan merupakan sikap baik. Memaafkan itu merupakan perjuangan dan juga sikap yang baik. Itu belum menjadi kesadaran. Nah, kenapa? Tentu terkait dengan wawasannya. Wawasan itu yang nantinya akan menstimulus kesadaran kita. Kenapa saya bilang tadi tidak mudah, butuh perjuangan? Karena memang apa yang ada dalam benak kita, wawasan kita tentang kehidupan sehari-hari, tentang pergaulan kita dalam pergesekan sosial antara yang satu dengan yang lain, bertetangga atau dengan bersaudara, dengan yang lain-lain, itu dipengaruhi oleh wawasan kita, keilmuan kita, seberapa kita punya kesadaran untuk betapa pentingnya memaafkan itu. Nah, ketika wawasan itu tidak ada, tidak sampai pada pemahaman bahwa penting memaafkan itu, maka yang ada nanti cuman kadang jargon saja, atau cuman kata-kata saja, atau cuman etika saja. Nggak enak kalau nggak memaafkan, kadang cuman itu saja. Nah, sehingga apa yang ada dalam benak itu terus menerus itu akan membentuk mental. Mentalnya apa? Ya mental masing-masing kita semua. Apa yang ada dalam benak kita, wawasan kita seperti apa, itu yang membentuk mental. Nah, kalau sudah membentuk mental terus ini berjalan berlarut-larut, kalau sudah berlarut-larut hingga mengkarakter. Kalau sudah mengkarakter, artinya apa? Karakter tidak punya pemahaman betapa pentingnya memaafkan, maka itulah nanti yang akan mewarnai, menentukan setiap keputusan yang kita ambil, setiap pilihan yang kita pilih. Itu dasarnya ke sana. Yaitu kesadaran atau pemahaman bahwa penting memaafkan. Bahwa penting meminta maaf, bahwa penting memaafkan. Itu yang pertama. Jadi sampai ke situ saudara-saudara. Maka betapa pentingnya wawasan ini pergaulan secara empiris, namanya bergaul dengan yang lain-lain. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, maka punya kesadaran ke sana. Sehingga kenapa? Karena seperti yang sudah kita pahami semua ya, kita ketahui semua bahwa kita ini sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bahkan bukan sekedar sesama manusianya, bahkan kita itu tidak bisa survive tanpa makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain dalam hal ini adalah ya seperti tumbuhan, binatang, dan yang lain. Maka semuanya itu kan saling bersinergi. Semuanya saling membutuhkan dalam rangka survive, dalam rangka melangsungkan hidup. Maka ini harus disadari. Nah, itu tadi. Ini meminta maaf pada orang lain, memaafkan orang lain. Meminta maaf pada makhluk lain, memaafkan makhluk lain. Ini yang pertama. Nah, ada yang selanjutnya,
mungkin enggak kita punya kemudahan untuk memaafkan orang lain. Rasanya masih punya kesulitan ketika kita tidak punya kesadaran, tidak diberi kemampuan untuk memaafkan diri sendiri. Ini penting dalam konteks meditasi. Yang penting itu kita sudah mampu memaafkan diri kita. Kenapa banyak orang yang stres ketika menghadapi persoalan, terus sampai berlarut-larut, sulit diselesaikan, bahkan sampai ada orang yang dibawa pada psikiater, konsultasi pada psikolog. Ada salah satu hal yang mendasar, karena ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah yang terjadi dan yang terjadi itu tidak kita harapkan, yang kita anggap mengecewakan, sulit ini kita melampaui ini, sulit menghadapi ini, sulit memecahkan hal ini, atau bahkan kita sulit, misalnya kalau kita punya masalah dengan yang lain, sulit memaafkan, karena yang mendasar kita masih sulit memaafkan diri kita. Ini yang sering kita lupakan. Nah, kalau kata minta maaf dan memaafkan bagi yang lain sudah sering, tapi tidak semua orang menyadari bahwa betapa penting memaafkan diri kita, diri sendiri. Nah, karena ini penting, ini perlu perjuangan. Kadang kita tidak berterima. Yang kita lihat kadang pada diri kita ini kekurangan diri kita saja. Kalau kita melampau, misalnya kadang kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dianggap etika, sudah kita lakukan seperti itu, kadang kita tidak mampu memaafkan diri kita karena common sense, karena semua publik sudah menganggap kita salah, kadang kita tidak bisa memaafkan diri kita. Nah, ini menjadi hal yang penting, ini butuh perjuangan. Bagi siapapun, bagi apapun profesinya, betapa pentingnya memaafkan diri kita. Makanya perjuangan yang keras, butuh perjuangan yang keras, butuh kemampuan untuk berjuang memaafkan diri kita ini. Ini rasanya sederhana. Tapi kalau nggak dibiasakan, nggak dipahami, kenapa sih betapa penting perjuangan untuk memaafkan diri kita ini. Kita ini dalam sehari-hari adalah sebagai makhluk berbudaya, sebagai makhluk beragama. Dalam agama itu diberi ruang, bahkan diwajibkan ketika punya salah dalam konteks agama itu ada yang namanya taubat. Kalau salah pada orang lain ada kaidah-kaidahnya pun harus meminta maaf pada orang itu, sehingga Allah itu akan juga memaafkan ketika sudah yang berkonflik dengan kita, bergesekan kita sudah mampu memaafkan. Ada yang begitu. Nah, kita bertaubat, kita istighfar, kita meminta maaf pada Allah karena kita merasa bersalah ini. Tapi rasanya sulit sehingga kita transaksional. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Rasanya gitu ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Terus kita sungguh-sungguh ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Nah, memohon ini ketika secara repetitif dengan emosi yang begitu kuat, maka permohonan dan permintaan ini kan menjadi kalimat perintah. Ketika memohon pada Allah dengan kuat begitu, akhirnya kan menjadi kalimat perintah. Kok memerintah Tuhan? Akhirnya menjadi hal yang paradok. Seandainya Tuhan itu, Allah itu bahasa Jawa ini kan kok iso kan gitu. Aku iki Tuhan kok merintah iki. Kalau Tuhan itu punya hak prerogatif gitu ya. Lah sak karep-karepku misalnya gitu, kalau luturkannya begitu. Lah sak karep-karepku. Bahkan tak sepuro, bahkan gak tak sepuro sak karepku. Untungnya gini ya. Gusti Allah itu pemaaf. Bahkan kata Allah gini, seandainya kita, saya pernah
mendengar sebuah cerita, sebuah dawuh dari seorang tokoh. Misalnya kita umur berapa? Misalnya kita umur 80 tahun, terus setiap hari itu kita melakukan dosa sampai mati. Terus kata Allah, itu masih lebih besar pengampunanku. Nah, ini Allah saja itu Maha Pengampun. Kok kita tidak bisa memaafkan diri kita? Maka kita ampuni diri kita maafkan diri kita. Kenapa? Karena itu pintu. Kita membuka pintu untuk Allah mengampuni dosa-dosa kita ketika kita memaafkan diri kita. Kalau kita tidak mampu memaafkan diri kita, karena misalnya gini ya, satu hal yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan, kalau kita tidak mampu memaafkan diri kita, itu akan terus menghantui atau berkecamuk dalam benak kita, sehingga merusak mentalitas kita, sehingga nantinya dampaknya ke depannya itu membuat pesimis. Kenapa? Karena itu selalu melekat di sini, kita tidak mampu memaafkan diri kita. Kalau kita sudah mampu memaafkan diri kita, secara otomatis kita lebih enteng. Nah, cara gitu ya. Nah, bahkan secara teknik itu bisa, secara aplikatif bisa sampai nyebut. Contohnya begini, sebut. Kalau misalnya saya gitu ya, saya Cak Sindu, memang Cak Sindu, kamu tak maafkan. Sindu, awakmu tak sepuro. Bahkan dalam konteks meditasi, bahkan bisa sampai diungkapkan, Sindu, I love you. Kenapa kok begitu? Karena kalau dalam konteks meditasi begini, saudara-saudara. Misalnya kita mengamati. Kalau kita mengamati raga kita, maka kita bukan raga itu, tapi kita di balik raga itu. Kalau kita mengamati pikiran kita, maka kita bukan pikiran itu, tapi kita di balik pikiran itu. Kalau kita mengamati emosi kita, maka kita bukan emosi itu. Kita adalah di balik emosi itu. Kalau kita mengamati nafas kita, maka kita bukan nafas itu, tapi kita di balik nafas itu. Nah, sehingga kalau dalam perspektif ini, dalam pembacaan ini, untuk menjalankan hidup dalam keseharian supaya lebih tenang, lebih rileks, tidak ada alasan untuk tidak memaafkan diri kita. Ini sebagai metode. Oke, ayo kita maafkan diri kita. Karena ini sebuah perjuangan. Salah satu bukti nanti akan menambah semangat kita. Salah satu fungsinya gitu. Akan menambah semangat kita untuk menjalankan hidup ini. Terus selain itu akan membuka kesadaran keberterimaan seperti yang sudah pernah saya bahas di video-video yang lainnya. Akan melahirkan sebuah kemampuan, sebuah kesadaran untuk berterima terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini ketika kita mampu memaafkan diri kita. Kenapa demikian? Karena diri kita tidak pernah lepas dari di luar kita. Jadi selalu terkait tidak pernah lepas. Makanya saya pernah bilang tentang kausalitas, relasionalitas. Dengan sebab akibatnya, dengan keterkaitannya yang lain itu tidak pernah putus. Termasuk saya ketemu dengan netizen, dengan saudara-saudara semua. Ini tidak hadir begitu saja, maka ada keterkaitan dengan yang lain. Gitu. Nah, karena selalu terkait, maka menjadi kunci untuk menghadapi, untuk mengatasi hal-hal yang begitu besar di luar kita, maka kuncinya adalah pada diri kita. Nah, apa yang pertama harus terbaca pada diri kita setelah kita ketahui misalnya? Tentu masing-masing orang, karena manusia yang hidup memiliki kekurangan dan kelebihan. Tentu semua orang, karena kita ini adalah manusia yang hidup, tentu memiliki kekurangan dan kelebihan, mempunyai kesalahan juga, mempunyai kejelekan juga. Nah, dalam konteks meditasi ini nggak perlu kita justifikasi, tidak
perlu kita menghakimi kejelekan kita, menghakimi kesalahan kita, menghakimi kekurangan kita. Atau bahkan tidak perlu kita menghakimi kebaikan kita, menghakimi kebenaran kita, menghakimi kelebihan kita. Masing-masing dua entitas ini, dua keadaan, dua situasi dan dua kondisi ini saling berkaitan. Nah, salah satu upaya untuk mampu memaafkan diri kita, maka memahami ini, menyadari kekurangan dan kelebihan. Bahwa masing-masing orang begitu. Nah, biasanya begini saudara-saudara, yang membuat kita tidak mampu memaafkan diri kita, kalau kita melihat orang lain. Melihat orang lain adalah dari kelebihannya. Sementara melihat diri kita, kekurangannya. Melihat orang lain, kebaikannya. Sementara melihat diri kita, kejelekannya. Melihat orang lain, kebenarannya, melihat diri kita adalah kesalahannya. Ini semakin tidak mampu untuk memaafkan diri kita. Kita rasanya semakin terpuruk. Hidup satu kali. Ini saudara-saudara, kita ini cuma hidup satu kali. Kok membuat diri kita, kok kita diterpurukkan oleh diri sendiri, oleh pikiran kita sendiri. Nah, kalau kita mau menyadari atau supaya muncul kesadaran yang introspektif, jangan cuma melihat satu sisi. Supaya kita dapat menghargai diri kita, dapat menghargai orang lain. Jadi masing-masing kedua-duanya sama-sama dipetakan. Setiap orang itu, ya saya ulangi ya, setiap orang punya kebaikan dan punya keburukan. Setiap orang punya sisi benar, punya sisi salah. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Ini yang dipetakan. Pada diri kita ini yang dipetakan, pada orang lain ini yang dipetakan. Sehingga nanti dalam bergaul, berkomunikasi, dalam interaksi sosial kemasyarakatan, dalam interaksi kultural kemasyarakatan, maka nanti akan menjadi lebih dinamis, menjadi lebih nyaman dalam berkehidupan kesehari-hari. Nah, yang tidak kalah penting ini saudara, ini pembacaan saya ya. Biasanya kalau kita sudah mampu berjuang memaafkan diri kita, itu biasanya akan lebih mudah memaafkan orang lain. Dan kalau kita melakukan hal-hal yang dianggap salah, kita akan lebih mudah untuk meminta maaf. Dan begitu juga sebaliknya seperti yang saya katakan tadi, kita akan lebih mudah memaafkan orang lain. Kita tidak, kalau melihat orang lain yang misalnya mengusik ketenangan kita, justru kita tidak berlarut-larut memarahi atau menjustifikasi bahwa dia menggunjingkan keburukannya. Fokusnya tidak ke sana kalau kita sudah mampu memaafkan diri kita. Karena prosesnya tadi itu, saudara-saudara. Tahapan-tahapan memaafkan diri kita itu karena itu memetakan itu tadi. Memetakan diri kita, memetakan orang lain, kekurangan dan kelebihan, kebaikan dan keburukannya, kebenaran dan kesalahannya. Tentu kita sudah punya kesadaran apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada orang lain. Sehingga ketika ada orang lain yang kita anggap berbuat salah pada kita akan punya kemudahan untuk memaafkan. Gitu. Nah, begitu juga kalau kita yang tiba-tiba melakukan hal-hal yang mengusik orang lain. Mengusik orang lain kadarnya macam-macam, bisa kadarnya yang sedikit ataupun yang banyak, maka kita akan lebih punya kesadaran untuk meminta maaf. Kenapa? Ya karena itu tadi, kita sudah memetakan, kita sudah menyadari bahwa masing-masing orang punya kekurangan dan kelebihan. Masing-masing orang punya kebenaran dan kesalahan. Masing-masing orang punya kebaikan dan keburukan. Nah, ini yang perlu disadari. Bukankah dalam hidup ini kedua-duanya itu mesti hadir? Kenapa kita kadang kita berbuat salah, tambah kita salah-salahkan. Ya sudah kita sadari kalau kita sudah melakukan hal yang salah, sudah kita sadari. Oh, saya melakukan kesalahan. Gitu.
kita sadari dan kita niati semampu mungkin kalau ini salah, merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri, sudah berjanji pada diri kita, saya tidak akan, mudah-mudahan diberi kekuatan untuk tidak mengulangi lagi. Sudah. Begitu kita melakukan hal yang buruk pun begitu. Melakukan keburukan, wah ini aku melakukan keburukan, ini jelas merugikan orang lain, mengusik orang lain, mengusik diri kita. Sudah, kita menyadari dan berjanji bahkan berupaya sekuat tenaga supaya tidak mengulangi yang itu lagi. Oke. Sehingga kalau kita ketemu dengan orang lain, ya biasa saja, kita tidak sombong, kita tidak merasa rendah. Nah, biasanya gini saudara-saudara. Kalau kita tidak mampu berjuang, tidak berjuang untuk memiliki kemampuan, nah kita. Kalau kita tidak berjuang untuk memiliki kemampuan untuk memaafkan agar mampu memaafkan diri kita, maka dampaknya ketika kita berhadapan dengan orang lain, biasanya minder, kita merasa lebih rendah daripada orang lain. Itu. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih pintar, lebih berilmu, kita rendah rasanya. Terus kalau kita ketemu dengan orang-orang yang lebih bermateri atau ketemu dengan orang kaya, kita rasanya rendah. Terus kalau kita ketemu dengan orang-orang yang punya jabatan tinggi, kita rendah, merasa rendah. Terus kalau kita ketemu dengan orang-orang yang memiliki kemampuan apalah, kita cenderung merasa rendah. Kenapa? Karena secara otomatis itu tadi, kalau kita tidak mampu memaafkan diri dengan tahapan-tahapan memetakan itu tadi, itu secara otomatis itu punya kecenderungan melihat orang lain itu kelebihannya, sedangkan melihat diri kita kekurangannya. Melihat orang lain kebenarannya, melihat diri kita kesalahannya. Melihat orang lain kebaikannya, melihat diri kita kesalahannya, kejelekannya. Sehingga membuat tidak percaya diri. Sebagai metode bisa, tapi kalau dalam konteks meditasi, enggak saudara-saudara. Dalam konteks kesadaran, menyadari keadaan hidup kita ini. Bukan berarti kita menyombongkan diri, kok enak sudah berbuat salah, kok tidak merasa, enggak, kita tetap menyadari. Kalau memang itu salah, itu benar, kita tetap menyadari. Kalau itu buruk, baik, tetap kita sadari. Ada kekurangan dan kelebihan itu kita sadari. Lalu kita maafkan ini. Prosesnya maafkan di mana? Bukan sekedar maafkan saja. Sejatinya memang betul-betul maaf itu ada ketika dengan kesadaran, bukan sekedar ucapan. Nah, ketika ucapan itu sebuah metode afirmasi saja, misalnya kayak tadi yang saya contohkan ya, Sindu tak sepuro kon, Sindu tak maafkan kamu, itu metode. Tapi ketika dengan kesadaran, maka secara otomatis nanti tanpa diucapkan, secara alamiah, itu dengan sendiri, dengan kesadaran itu kita memaafkan pada diri kita. Sehingga kita bisa berterima dengan keadaan itu. Karena kita sudah mampu memaafkan diri kita. Dampaknya berterima dengan keadaan, misalnya kayak gitu ya, yang tadi saya ungkapkan. Ketika yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita dapat berterima karena kita sudah mampu memaafkan diri kita. Tapi kalau tidak mampu memaafkan diri kita, maka seolah-olah apapun yang kita lakukan, kalau A harus A, B harus B. Kalau A seperti yang saya bahas di video sebelumnya, kalau berusaha ini harus berhasil, harus sukses itu sesuai dengan yang kita harapkan. Harus begini. Kalau nggak begini kita stres. Wah, kita gagal. Itu nanti yang akan terjadi. Tapi kalau sudah kita mampu memaafkan diri kita, maka bukan berarti tidak gagal, bukan berarti tidak berupaya untuk berhasil atau
membenarkan kegagalan, bukan. Tapi secara otomatis nanti akan ada kesadaran bahwa gagal dan berhasil itu biasa dalam hidup itu, maksudnya gitu. Karena ada dikotomi, ada dua dikotomi ini ya. Adanya terminologi berhasil karena adanya kegagalan. Karena dianggap ada orang punya kelebihan karena ada kekurangan. Dianggap baik karena ada buruk, dianggap benar karena ada salah. Dan ini selalu beriringan. Dalam hidup ini tidak mungkin satu. Tidak mungkin satu. Maka ada yang bilang bahwa realitas itu tidak tunggal. Realitas itu tidak tunggal karena selalu berkaitan dengan yang lain. Jadi begitu, saudara-saudara. Maka disadari aja bahwa kita berjuang, maka perlu maafkan diri kita. Karena siapapun yang hidup, kita pun tidak mungkin tidak punya salah. Nah, contoh misalnya kalau kita dalam perspektif keagamaan. Kalau kita mau berterima kasih, kita patut berterima kasih pada iblis ya. Karena kemalaikatan itu terbaca karena adanya keiblisan. Kan gitu. Nggak mungkin malaikat saja, kan gitu. Kalau misalnya yang kita tekan adalah keiblisan kita, maka yang menonjol adalah kemalaikatan kita. Gitu. Kalau yang ditekan, yang menjadi berkurang di sini adalah yang menurun sisi kemalaikatannya, maka yang akan menonjol keiblisannya. Jadi yang melegitimasi kehebatan seseorang itu justru adanya iblis. Coba kalau nggak ada iblis. Kalau dalam Islam itu kan Nabi Adam itu karena digoda oleh iblis, oleh setan toh, sampai akhirnya turun ke bumi. Coba kalau Nabi Adam nggak digoda oleh iblis sehingga diberi hukuman untuk turun ke bumi, kita tidak dilahirkan ke bumi. Kita kan anak cucu Nabi Adam. Coba bayangkan kita tidak ke bumi, tidak ke dunia ini. Padahal yang paling indah itu di dunia. Nanti kalau tetap Nabi Adam di surga, kita di surga. Nggak ke dunia, kan monoton kita ini. Hidup di surga kan monoton. Jadi nggak pernah, kita nggak bisa lihat sonhorek, nggak bisa lihat bandengan kalau di surga. Karena gitu hidup di dunia, kalau di Jawa Timur, di Malang ini kita bisa lihat bandengan, ada sonhorek, ada bisa ketemu dengan netizen yang keren, netizen yang paling keren sedunia itu adalah netizen Indonesia. Nggak ketemu netizen Indonesia ini kalau nggak diturunkan ke dunia. Maka patut berterima kasih pada iblis. Berarti kalau dalam sudut pandang ini, iblis itu berjasa banget bagi kita. Bagaimana orang bisa bertaubat kalau nggak digoda oleh iblis? Coba semua orang baik saja. Nggak ada taubat itu. Nggak dinamis, nggak keren. Coba semua orang di dunia kok baik semua. Kok semua orang kok baik semua sih? Kan nggak keren, nggak dinamis tuh. Semua orang jelek, nggak keren. Ya memang wajar, ada yang baik, ada yang jelek. Semua orang salah sedunia. Nggak keren, monoton. Semua orang benar, nggak ada yang jelek. Ya monoton. Semua orang punya kelebihan, pinter semua misalnya gitu ya. Ya nggak keren juga, dari mana pinternya kalau nggak ada yang bodoh. Karena ada legitimasi pintar itu karena adanya yang bodoh. Terus legitimasi bodoh itu ada karena adanya pintar. Maka kedua-duanya itu wajar. Marilah kita sadari bahwa dua-duanya itu selalu berdampingan. Bak burung terbang ya. Bak burung terbang dengan kedua sayapnya itu. Jadi lepas salah satu sayap itu nggak bisa terbang burung itu. Jadi katakanlah sayap ini misalnya yang kanan malaikat, yang kiri iblis misalnya itu ya. Terbang. Kalau nggak kompak ini nggak bisa terbang, nggak bisa sampai ke pohon, nggak bisa sampai mencakar langit burung itu. Kalau satu sayapnya hilang. Nah, saudara-saudara, kedua-duanya itu tadi saya mengibaratkan sayap antara kebaikan dan keburukan itu sayap.
sayap satu sayap kebaikan, satunya sayap keburukan. Benar salah itu satu sayap. Kekurangan dan kelebihan itu sayap. Maka adanya dua sayap ini ketika sesuai fungsinya, maka dapat terbang kemana-mana. Kalau dalam kehidupan, maka untuk mencapai cita-cita, untuk menyadari semuanya, menjalankan hidup dengan enak, santai, ya sudah sadari kedua-duanya itu. Nah, masing-masing diri kita itu punya keduanya. Kalau sudah punya keduanya, maka tidak ada alasan untuk tidak menyadari. Kalau sudah menyadari kedua-duanya, maka tidak ada alasan untuk tidak memaafkan diri kita. Begitu saudara-saudara. Sebenarnya tinggal ini, kelihatannya sepele. Mungkin bukan saya saja yang menyadari yang tahu ini. Semua orang mungkin saudara-saudara sudah tahu ini semua. Tapi saya kalau bagi yang belum menyadari, marilah kita sadari. Tapi kalau bagi yang sudah mengetahui, ayolah kita review lagi ini. Kita review, ayo kita pendarkan pada yang lain. Kita ajak semuanya, teman-teman, saudara-saudara kita, ayo ini loh. Ayo kita maafkan diri kita, ayo kita sadari ini. Gitu, sehingga menjalankan hidup itu menjadi lebih santai, lebih tenang. Nah, kalau pembacaan saya kalau sudah santai, tenang, wajar menjalankan kehidupan karena dengan kesadaran ini, maka bagi saya pembacaan saya justru kebahagiaan itu di sini, saudara-saudara. Oke, itu seperti saudara-saudara yang kita ketahui lah. Di negara kita lah banyak orang kaya, tapi kok mereka kaya, pinter, pejabat, tapi kok masih korupsi. Kalau saya telusuri lebih jauh, jangan-jangan mereka itu memang tidak mampu memaafkan dirinya. Sehingga sudah tidak mampu memaafkan orang lain. Kalau sudah seperti itu terus-menerus, maka tega untuk mengusik orang lain, maka tega untuk membuat dirinya enak, walaupun itu harus mengorbankan orang lain. Dampaknya tega itu, karena sudah tidak mampu memaafkan dirinya. Gitu. Dampaknya kayak tadi, tidak mampu memaafkan orang lain, sehingga tidak ada kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, maka yang ada dalam obsesinya itu adalah kepentingan pribadi. Saya teringat itu kalau dalam dunia pewayangan, ya, ada kelas-kelas di Jawa itu ada Sudra, ada Waisa, ada Ksatria, ada Brahma. Nah, kalau Sudra itu, kalau kata, saya pernah nonton videonya Sujiwo Tejo juga. Kalau kaum Sudra itu, ketika seseorang mulai dari bangun tidur sampai tidur, itu cuman berpikir dirinya sendiri. Itu Sudra. Nah, ketika dari bangun tidur sampai tidur, itu berpikir orang lain, berpikir keluarganya, dirinya dan keluarganya, itu Waisa. Jadi tingkatan kedua. Tingkatan kedua itu kalau sudah berpikir orang lain, berpikir keluarganya. Tingkat kedua itu berpikir keluarganya, itu Waisa. Yang Ksatria itu kalau sudah mulai dari bangun tidur sampai tidur itu berpikir tentang orang lain. Berpikir negara. Jadi yang tadi ya, pertama Sudra itu dari bangun tidur sampai tidur itu cuma berpikir dirinya. Terus Waisa itu dari bangun tidur sampai tertidur berpikir dirinya dan keluarganya. Terus Ksatria itu mulai dari bangun tidur sampai tidur itu berpikir dirinya dan negara. Itu Ksatria. Nah, kalau sudah dari bangun tidur sampai tidur itu berpikir tentang kemanusiaan secara keseluruhan, ini Brahma. Jadi berpikir tentang kehidupan manusia secara keseluruhan.
selalu mengutamakan kemanusiaan secara keseluruhan. Ini sudah Brahma, katanya begitu. Nah, kita tidak perlu melegitimasi diri kita tingkatan yang bagaimana, tapi marilah kita sadari. Karena kalau dalam konteks meditasi, kita mengenal pernah mendengar kata makom. Oh, makom, kalau di agama itu makomnya ini. Nah, kalau dalam konteks meditasi, makom itu bukan tingkatan, saudara-saudara. Jadi makom itu biasanya kan kadang kita terjemahkan sebuah tingkatan. Oh, dia makomnya masih kalau di Islam itu syariat. Oh, dia makomnya sudah tarekat. Di makom ini ada makom. Pokoknya tingkatan-tingkatan istilahnya gitu. Tapi dalam konteks meditasi, itu makom itu bukan tingkatan, tapi suatu situasi dan kondisi. Nah, gitu. Nah, kaitannya dengan kelas-kelas itu tadi ya. Maka dalam hidup kita sangat fluktuatif. Supaya dalam kehidupan yang dinamis dan fluktuatif ini, marilah kita menyadari. Mungkin ada situasi dan kondisi tertentu kita ada pada situasi dan kondisi Brahma. Mungkin di situasi dan kondisi tertentu kita ada pada entitas kesatria. Mungkin dalam situasi dan kondisi tertentu kita ada pada entitas Waisa. Dan dalam situasi dan kondisi tertentu kita berada pada entitas Sudra. Mungkin juga itu terjadi, tapi jangan sampai berlarut-larut. Jangan sampai berlarut-larut pada entitas Sudra ini. Artinya cuma berpikir diri kita saja. Padahal kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Masa kita cuma berpikir diri kita saja. Nah, kira-kira orang-orang yang koruptor itu berada pada kelas yang mana ini, saudara-saudara? Ada pada kelas Sudra, kelas Waisa, kelas Kesatria, atau kelas Brahma? Kalau menurut saya, tidak mungkin. Walaupun dia pejabat negara, tidak mungkin orang yang koruptor itu berada di kesatria. Karena dia tidak berpikir ini. Oke. Terus Brahma juga nggak mungkin. Nah, tadi ketika di Waisa, itu mulai dari bangun tidur sampai tidur berpikir dirinya untuk keluarganya. Atau jangan-jangan mungkin ini ya, di Waisa ini, tapi semu. Dibilang berpikir keluarganya, bahwa kalau sudah ketahuan semuanya kan kena ini. Kalau dia menyadari bahwa masa keluarganya mau dikasih makan dengan hasil korupsi, berarti dia tidak berpikir tentang kebaikan keluarganya. Nah, berpikir dirinya. Kalau dengan masa dirinya juga diberi asupan-asupan uang yang menyesarakan, yang merugikan negara, mau diberi dengan asupan-asupan yang merugikan orang lain, merugikan rakyat. Berarti dirinya juga tidak berpikir, nggak tahulah di kelas apa ini, tidak masuk di kategori keempatnya ini. Nah, betapa kelas apa itu ya? Sudah ini. Tidak berpikir dirinya, tidak berpikir keluarganya, tidak berpikir negara, tidak berpikir kemanusiaan. Entahlah apa ini kan gitu. Maka menyadari ini penting, saudara. Nah, kuncinya itu tadi supaya kita dapat berpikir semuanya. Kuncinya sederhana. Ayo kita maafkan diri kita. Ini perlu perjuangan. Perjuangan maksudnya apa? Kalau cuman berkata-kata, iya, tidak sulit. Tapi perjuangannya harus dengan kesadaran bahwa agar kita diberi kemampuan untuk memaafkan diri kita. Maksudnya gitu, saudara. Nah, kesadaran agar punya kemampuan untuk memaafkan diri kita itu sulit rasanya akan dicapai kalau kita tidak memetakan kekurangan dan kelebihan itu tadi. Bahwa masing-masing orang punya kekurangan dan kelebihan itu. Nah, ini hal yang sederhana yang sering dilupakan. Seolah-olah ini tidak penting, padahal begitu penting. Seolah-olah itu yang keren itu kalau kita berpikir yang besar, berbicara tentang konspirasi perpolitikan dunia. Seolah itu kita sudah keren kalau begitu. Padahal untuk berpikir ke sana, kuncinya itu nanti ada di situ. Ada di situ kuncinya.
yaitu perjuangan. Oke. Perjuangan kenapa? Berjuang, mari kita berjuang agar diberi kemampuan untuk agar mampu menyadari, agar diberi kesadaran untuk memaafkan diri kita. Nah, kalau kita redaksikan dalam kata yang lebih pendek, berarti memaafkan diri kita, memaafkan diri sendiri, itu pada hakikatnya adalah perjuangan. Gitu saudara-saudara. Terima kasih saudara-saudara. Selamat berjumpa lagi nanti di video-video yang lain. Terima kasih dari saya, Cak Sintu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.